Mu'tah terletak 85 km dari Amman, Yordania. Inilah monumen untuk mengenang para sahabat Rasulullah yang mati syahid dalam perang Mu'tah. Disinilah tempat pertempuran antara kaum muslim dan tentara Bizantium, sekaligus tempat mereka yang mati syahid dikebumikan. Bangunan peninggalan bersejarah ini sebenarnya dibangun sebagai perlindungan makam para sahabat yang mati di sini. Perang ini terjadi karena utusan yang dikirim Nabi kepada Raja Busra dibunuh orang-orang Romawi. Kaum muslim menawarkan musuh 3 pilihan, menjadi pemeluk Islam atau membayar denda. Jika menolak keduanya, tak ada pilihan lain kecuali perang. Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 3.000 tentara untuk membalas kematian utusannya tersebut. Pada saat yang bersamaan, Kaisar Heraklius membentuk angkatan perang sejumlah lebih dari 200.000 tentara di bawah komando saudara laki-lakinya Theodore. Dilaporkan bahwa perang Mu'tah terjadi sekitar tahun 629 atau 8 Hijriah. Panglima Muslim Zaid bin Haritsah syahid ketika diserang dari segala penjuru dan tempatnya digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun Ja'far juga terbunuh oleh musuh. Inilah makam Ja'far bin Abi Thalib, tentara muslim yang juga sepupu Nabi Muhammad. Selanjutnya, Abdullah bin Rawaha menggantikan posisi Ja'far dan turut berperang sampai akhirnya dia pun mati syahid. Kemudian, Muslim memilih Khalid bin Walid untuk menggantikan posisi Abdullah bin Rawaha sebagai pemimpin. Bagi Khalid, inilah perang pertama setelah dia menganut agama Islam. Dari pengalaman yang didapatnya ketika dia masih menjadi orang kafir, Khalid melakukan pembenahan pasukan dan diajarkan mengatasi musuh. Dalam hal ini, dia mampu menarik pasukannya dari daerah pertempuran. Selain beternak, penangkaran domba juga sumber perekonomian utama masyarakat desa Saham. Namun, tanah ini tidak sesubur tanah desa Yarmuk, sekitar 5 km dari Saham. Yarmuk berlokasi di perbatasan Suriah dan Israel, kurang lebih 120 km ke utara Amman, ibu kota Yordania. Sungai Yarmuk menjadi garis perbatasan antara Yordania dan wilayah Israel. Menurut sejarah Islam, wilayah ini adalah lokasi perang Yarmuk pada bulan Agustus 636 Masehi. Menghadapi 240.000 tentara Bizantium, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggabungkan 50.000 tentara muslim dari Yordania, Palestina, Damaskus, dan Hom di Yarmuk. Seperti di Mu'tah, Khalid bin Walid mendapat kehormatan untuk memimpin tentara yang diantarkannya memperoleh kemenangan. Dalam salah satu hadis, dikisahkan bahwa Khalid bin Walid dijuluki sebagai pedang Allah dan Rasulnya. Hom berlokasi 162 km di utara Damaskus, Suriah. Kota yang penuh dengan segala aktivitas sehari-hari
juga merupakan pelayaran utama dan tempat peristirahatan bagi para petualang dari wilayah sekitar. Kota ini terletak di tengah-tengah dalam perjalanan dari Damaskus di selatan ke Hama dan Aleppo di utara. Para kafilah dari Palmyra dan Eufrat di timur harus menyeberangi Homs jika ingin ke Tartus dan wilayah Mediterania di barat. Homs dulu dikenal dengan nama Emesa. Penduduk Emesa adalah musuh utama orang-orang Romawi. Sayangnya mereka tidak memerangi Romawi sampai masuknya agama Islam. Masjid di utara pusat kota adalah lambang kota Homs. Masjid ini dinamakan Jami Khalid bin Walid karena disinilah jenazah Khalid dikuburkan. Masjid ini dibedakan oleh dua menara yang tinggi bersama dengan 9 kubah dengan kemegahan arsitektur Turki. Kemudian menjadi lambang kebanggaan dan bukti bahwa Islam telah ada di sini sejak abad 14. Untuk mengenang Khalid bin Walid dibangun sebuah monumen bertuliskan perkataannya sebelum dia wafat. Aku terlibat dalam banyak peperangan hingga tidak 1 inci pun dari tubuhku tanpa luka yang disebabkan pedang, panah, dan tombak. Aku merasa malu terbaring seperti ini menanti kematianku, sebuah tidur yang tidak mudah bagi seorang pengecut. Peziarah selalu datang tiada henti ke kompleks masjid ini. Masjid ini dibangun pada tahun 635 Hijriah oleh Raja Zohir Baybars dan tahun 665 direnovasi oleh Raja Abdul Hamid II. Kubah utama di tengah masjid adalah atap ruang sholat yang didekorasi secara modern. Mihrab masjid penuh dengan ukiran indah dan cantik yang memperindah bagian depan ruang sholat. Inilah makam Khalid bin Walid. Dulu dia merupakan musuh dan pernah mencoba menghancurkan Islam dalam perang Uhud. Tetapi Allah memerintahkannya menjadi salah satu sahabat Muhammad dan wafat sebagai muslim. Pada pintu masuk bangunan makam, hadis Nabi terukir indah sebagai kenangan atas keberanian Khalid bin Walid dalam berperang untuk Islam. Nama lengkapnya adalah Khalid bin Walid bin Mughirah al-Mahdi.